Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsidin. Saat ini mengajar di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebentar lagi kalian akan tamat SMA, adik-adik. Mungkin setelah tamat langsung melamar pekerjaan. Maka jangan bingung ya dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Mana ini menjadi salah satu hal yang perlu dilampirkan ketika melamar pekerjaan. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Materi ini tentang surat lamaran pekerjaan khususnya kelas 12 jenjang SMA, SMK, ataupun MA. Konsep surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Jenis surat lamaran pekerjaan ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Cara ini disebut juga dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Hal ini sangat penting ya adik-adik, karena menulis surat lamaran pekerjaan tentunya harus mengikuti sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, jadi sudah ada urutannya dan harus sistematis mengikuti sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Papua Barat, 20 Agustus 2015. Papua Barat merupakan provinsi, jadi ditulis diawali dengan huruf kapital untuk setiap awal kata, dan juga bulan Agustus diawali dengan huruf kapital karena itu merupakan bulan. Dan tidak ditulis dengan angka untuk bulan, tetapi ditulis dengan huruf. B. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran, 2, 4 lembar. Hal, pemberitahuan. Yang dimaksudkan di situ adalah 4-nya tidak ditulis dengan angka tetapi ditulis dengan huruf. Yang bagian C, alamat surat. Ketentuan yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang ketiga, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Contoh, yang terhormat, manajer sukses mandiri Jalan M. Yamin nomor 02 Kalibata, Jakarta. Yang keempat atau D, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan kata koma. Contoh, dengan hormat, koma, berdasarkan. Nah, dilanjutkan dengan informasi dari mana surat lamaran pekerjaan itu Anda dapatkan. Yang bagian E, alinea pembuka. Di dalam alinea pembuka ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Yang bagian F, isi, memuat identitas. Contoh, nama, Nitriana Safitri, tempat tanggal lahir,
Jakarta, 7 Januari 1995. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris. Alamat Dukuh Turi, Bumi Ayu, Brebes 52273. G. Menyatakan lampiran. Di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan diakhiri lampiran digunakan tanda baca titik. Contoh, fotokopi yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk, diakhiri dengan tanda titik. Bagian H, penutup. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan bla bla bla, disesuaikan dengan perusahaan kalau melamar di perusahaan. Kalau melamar di dinas atau di kantor berarti kepala dinas, atau kalau ke sekolah berarti kepala sekolah. Kalau ke bank misalnya berarti bisa direktur bank, disesuaikan saja. Bagian I, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Contoh, hormat saya. Yang bagian terakhir J, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, tanda tangan, nama pelamar, Nitriani Safitri. Demikian materi tentang surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan adik-adik sudah bisa memahami cara menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih.